badminton atau bulu tangkis ya. Nah, dalam permainan bulu tangkis ini ada banyak teknik dasarnya ya, yang harus dikuasai guna menjadi modal atau dasar ya untuk menjadikan seseorang untuk jadi seorang pemain yang profesional ya dalam permainan bulu tangkis ya. Nah itu ya. Yang paling pertama dalam permainan bulu tangkis itu adalah bagaimana cara memegang raket ya, cara memegang raket atau grip. Grip itu memegang ya. Nah, teknik yang paling dasar dalam permainan bulu tangkis itu adalah cara memegang raket atau grip itu tadi ya. Itu teknik yang sangat mendasar. Bagaimana? Karena cara memegang raket adalah faktor utama ya, paling berpengaruh terhadap kualitas pukulan ya. Kalau kamu pegangannya kurang kuat, kurang keras ya, itu otomatis pukulanmu itu kurang ya, kurang keras ya. Nah, itu pengaruhnya di situ ya dalam permainan bulu tangkis ini ya. Nah, kemudian seorang pemain pemula ya yang baru belajar dalam permainan bulu tangkis ini harus benar-benar menguasai teknik dasar terlebih dahulu ya. Dalam permainan bulu tangkis ini seorang pemula harus menguasai terlebih dahulu ya masalah teknik bermain ya, guna untuk mampu melanjutkan ke teknik dasar bulu tangkis yang berikutnya, setidaknya begitu ya. Nah, jenis memegang raket atau grip ini dalam permainan bulu tangkis itu dibedakan menjadi dua macam ya. Ada dua macam jenis dalam memegang raket ya. Nah, itu ya. Ada pegangan forehand ya. Saya ulangi, ada pegangan forehand ya. Nah, kemudian ada pegangan backhand. Nah, ada forehand, ada backhand. Kalau forehand itu pegangannya begini ya. Pegangnya begini ya. Itu forehand. Sedangkan backhand itu pegangnya ke ke samping, di samping sebelah kiri kita ya. Tapi menggunakan tangan kanan. Itu namanya backhand ya. Itu backhand, forehand. Nah, ya. Nah, jadi ada pegangan forehand, ada pegangan backhand. Gitu ya. Nah, cara memegang raket secara forehand ya. Itu pegang raket itu dengan tangan kiri ya. Saya ulangi ya. Pegangan raket untuk pegangan forehand ini itu dengan tangan kiri ya. Kepala raket menyamping ya. Raket dipegang seperti sedang jabat tangan ya. Maksudnya untuk forehand itu seperti itu ya. Namun namanya kita dalam kebiasaan kita ya tergantung daripada tangan kita yang memegang ya. Artinya tangan mana yang bisa kita gunakan, kanan atau kiri. Itu ya dalam permainan bulu tangkis itu ya. Nah itu. Nah, itu dua pegangan ya. Pegangan dalam memegang raket ya, forehand dan backhand ya. Nah, cara memegang raket secara backhand itu adalah geser up. Nah, itu caranya memegang raket untuk backhand ya. Nah, letaknya itu di samping dalam, kemudian bantalan jempol berada di pegangan itu ya, pegangan raket yang berlebar. Nah, itu ya untuk masalah pegangan. Jadi teknik yang paling mendasar dalam permainan bulu tangkis ini ya setidaknya dari cara Anda memegang raket ya. Ya dua cara itu tadi, yaitu forehand dan backhand ya. Nah, kemudian dalam permainan bulu tangkis ini ada yang dinamakan dengan footwork ya. Itu fungsi gerakan footwork ini adalah sebagai penyangga tubuh guna menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Nah, itu ya dalam permainan bulu tangkis seperti itu ya. Nah, jadi yang harus perlu Anda ketahui itu namanya teknik dalam bermain ya. Kemudian agar mampu memukul ya dengan posisi yang baik itu namanya footwork ya. Kemudian hitting position ya atau position ya. Nah, itu posisi memukul bola atau kerap disebut dengan preparation ya. Nah, waktu sekian detik yang ada pada masa
persiapan ini juga dipakai guna menentukan pukulan yang baik, ya, guna menentukan pukulan, ya, yang baik apa yang akan dilakukan. Nah, oleh sebab itu posisi persiapan itu sangat penting dilakukan dengan baik dengan upaya menghasilkan pukulan yang berkualitas. Nah, itu ya. Nah, kemudian servis, ya, dalam permainan bulu tangkis, ya, itu ada servis. Kemudian dalam permainan softball ada juga yang dinamakan pukulan awal, itu adalah servis juga. Permainan bola voli itu juga servis, ya. Dalam permainan bulu tangkis juga ada servis, ya. Nah, servis adalah pukulan pertama untuk mengawali permainan bulu tangkis, ya. Servis juga dilakukan setelah bola mati, ya. Jika terjadi kesalahan dalam servis maka akan menguntungkan lawan. Di antaranya poin untuk lawan apabila servis menyangkut atau gerakan servis salah, ya. Nah, itu ya. Jadi pukulan itu servis juga sangat penting dalam melakukan suatu permainan, karena itu adalah awal atau permulaan permainan dengan melakukan servis, ya, dalam permainan. Nah, teknik jenis ini harus mendapatkan perhatian utama sebelum memberikan teknik, ya, yang lain. Nah, itu ya, dalam permainan bulu tangkis. Jadi jenis servis dalam permainan bulu tangkis ini dibedakan menjadi 3 macam, ya. Jenis servis itu dibeda menjadi 3 macam, itu servis pendek, servis tinggi, ya, dan flick atau servis setengah tinggi. Nah, jadi ada 3 macam melakukan servis, ya. Nah, umumnya servis digabungkan ke dalam jenis atau bentuk yakni servis forehand dan backhand, ya. Nah, masing-masing itu jenis servis bervariasi pelaksanaannya sesuai dengan situasi permainan di lapangan, ya. Jadi itu, ya, macam-macam servis tadi, ya. Servis forehand pendek, ya. Tujuan servis ini adalah guna untuk memaksa lawan supaya tidak dapat melakukan serangan. Itu namanya servis forehand pendek, ya. Nah, itu. Kemudian sehingga lawan dipaksa berada dalam posisi bertahan, ya. Berikutnya ini merupakan cara melakukan servis forehand, ya. Nah, kemudian kok harus dipukul dengan ayunan raket yang relatif pendek, ya, saat berkenan kepala, daun raket dan kok. Posisi itu siku dalam keadaan bengkok guna menghindari penggunaan tenaga pergelangan tangan, ya. Dan perhatikan peralihan titik berat badan Anda, ya. Nah, itu adalah pukulan forehand pendek, ya. Beda lagi dengan pukulan forehand tinggi, ya, dalam permainan bulu tangkis itu. Beda lagi dengan servis backhand. Nah, beda lagi, ya. Jadi servis itu ada juga macam-macam, servis forehand pendek, servis forehand tinggi, ya. Kemudian servis backhand. Nah, itulah merupakan servisan permainan atau teknik dalam bermain. Ada teknik dalam bermain juga selanjutnya masalah smash. Nah, ya, ada smash. Smash adalah jenis pukulan yang keras dan tajam. Pukulan smash bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya, ya. Mematikan lawan secepat-cepatnya itu adalah pukulan smash, pukulan yang menukik, ya. Dalam permainan bulu tangkis juga begitu, permainan bola voli juga begitu, ya. Smash adalah pukulan yang menukik, ya. Nah, pukulan smash ini, ya, dapat dilakukan pada sikap, ya, diam atau berdiri maupun sambil loncat, ya. Sambil loncat atau king smash. Nah, kalau namanya pukulan meloncat itu namanya king smash, itu pukulan meloncat, ya. Artinya smash melewati dengan melompat, itu namanya king smash, ya. Nah, kemudian permainan, ya, harus menguasai teknik smash ini dengan sempurna, ya. Ada smash silang, ya, ada smash biasa. Nah, itu adalah salah satu cara melakukan smash.
Nah, salah satu manfaat pukulan smash ini adalah meningkatkan kualitas permainan. Ya, dalam suatu permainan itu, kalau misalnya seperti bola voli, ya, bulu tangkis, ya, itu permainan yang sangat berkualitas itu adalah dengan melakukan smash, ya. Nah, itu manfaat ini sangat besar, ya, pengaruhnya terhadap lawan, ya. Nah, itu karena yang namanya gerakan smash itu adalah pukulan yang sangat keras dan menukik, itu yang artinya harus dihati-hatikan oleh lawan, ya, lawan dalam bermain. Nah, perhatikan yang setidaknya dalam melakukan smash itu, perhatikan pegangan raket dulu, ya. Pegangan raket itu yang harus kita kuasai dulu. Kemudian sikap badan harus tetap lentur, ya. Kedua lutut dibengkokkan dan tetap berkonsentrasi pada kok dalam permainan. Jadi pandangan mata kita itu tetap berkonsentrasi itu ke kok, ya, atau shuttlecock. Kemudian perkenaan raket dan kok di atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau kok, ya, menjangkau kok itu tinggi, ya, mungkin dan setinggi mungkin, ya. Saya ulangi, perkenaan raket dan kok atas kepala dengan cara meluruskan lengan untuk menjangkau kok itu setinggi mungkin, ya, dan pergunakan tenaga pergelangan tangan pada saat memukul kok, ya. Jadi setinggi mungkin setidaknya, ya, Anda itu melakukan. Nah, itu, ya, yang jelasnya. Nah, kemudian lakukan gerakan lanjutan dengan mengayunkan raket yang sempurna di depan badan. Nah, itu cara melakukan smash, ya. Berikutnya masalah drop shot. Pukulan drop shot itu adalah jenis pukulan yang meluncur, ya, kok ke arah lawan sedekat mungkin dengan net. Itu namanya drop shot, ya. Pukulan drop shot adalah jenis pukulan yang meluncur, ya, yang meluncur kok ke daerah lawan, ya, sedekat mungkin dengan net. Itu namanya drop shot, ya. Nah, kemudian karakteristik, ya, pukulan drop shot ini adalah kok atau shuttlecock senantiasa jatuh di dekat jaring, ya, di daerah lapangan lawan. Nah, ya, itu kadang-kadang kalau disebut itu bisa dibilang apa itu hampir-hampir mirip dengan netting, gitu, ya, tapi bukan, ini drop shot, ya, pukulannya, ya. Nah, kemudian, ya, itu yang drop shot tadi, apabila bola jatuh dekat dengan net dan tidak melewati garis ganda, ya, maka drop shot tersebut adalah drop shot yang baik, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan senantiasa jatuh di dekat jaring, ya, di daerah lapangan lawan. Apabila jatuh dekat dengan net, ya, jatuh dekat dengan net dan tidak melewati garis ganda, ya, maka drop shot tersebut adalah drop shot yang baik, yang sempurna, ya, tidak melewati garis ganda, ya, karena garis ganda itu ada di belakang, ya. Nah, kemudian, ya, berikut ini adalah cara-cara yang dilakukan dalam pukulan drop shot, ya. Gunakan pegangan forehand, ya. Kalau mau melakukan pukulan drop shot itu harus gunakan pegangan forehand, posisi dan pegangan raket itu di samping bahu, ya. Nah, kemudian posisi badan menyamping vertikal dengan arah net, nah, ya. Dan selanjutnya posisi badan harus selalu berada di belakang bola, ya, atau di belakang kok, gitu, ya. Nah, pada saat perkenaan kok, ya, tangan harus lurus menjangkau, ya, bola dan dorong dengan sentuhan lurus, ya. Nah, posisi akhir dari raket mengikuti arah bola, ya, atau mengikuti arah kok, ya, atau shuttlecock, gitu, ya. Nah, itu yang dinamakan pukulan drop shot. Kemudian netting, ya. Netting ini adalah pukulan pendek yang dilakukan di depan net, ya, dan dilarang diarahkan ke depan net di daerah lapangan lawan, ya. Itu yang dinamakan netting, ya. Netting kata orang itu, ya.
Netting memiliki karakteristik diantaranya adalah kok senantiasa jatuh bergulir sedekat mungkin dengan jaring atau net, ya, di daerah lapangan lawan. Itu yang dinamakan dengan netting. Nah, faktor yang mempengaruhi pukulan netting ini adalah koordinasi gerak kaki kanan, ya, keseimbangan tubuh, posisi raket dan kok saat perkenaan, ya, dan daya kuat, daya dorong, ya, daya lepas, ya, itu merupakan salah satu faktor untuk netting, ya. Nah, itu ya untuk netting. Kemudian untuk drive, ya. Nah, drive adalah jenis pukulan yang cepat dan mendatar. Itu namanya drive, ya. Drive itu adalah jenis pukulan yang cepat dan mendatar, ya. Umumnya itu pukulan drive ini digunakan dalam permainan ganda, gitu ya. Pukulan drive ini bertujuan guna menghindari lawan menyerang atau sebaliknya memaksa lawan mengangkat bola dan berada di posisi bertahan, ya. Itu namanya drive, ya. Nah, itu ya merupakan teknik, ya, teknik bermain bulu tangkis, ya. Nah, itu jelasnya untuk masalah teknik dalam bermain. Selanjutnya kita ya akan menjelaskan masalah, ya, ukuran lapangan bulu tangkis, ya.